Ayo, cepat. Tolong aku. Jangan ikut campur. Ayo, cepat. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Siapa yang bisa tolong aku? Tolong. Kau siapa? Kenapa kau mirip denganku? Aku salinanmu dari dunia paralel. Salina. Ini tak bisa dijelaskan oleh ilmu dunia ini. Niat hidupmu melintasi ruang dan dunia paralel. Salinanku dari dunia paralel disalin ke sini. Sekarang, aku salin kemampuan salin ke kau. Hilang. Salina? Benarkah ini? Apa aku lagi mimpi? Bisa disalin. Bisa disalin. Salin. Saling. Hahaha. Saling. Sali. Wah, dengan kemampuan ini, buka pabrik air pun aku bisa kaya. Kaya! Aku akan kaya! Ini, dia gila ya? Kalian tahu apa? Aku bisa valin! Kemampuan sakti! Tahu nggak? Aku akan kaya! Aku akan jadi orang terkaya di kota Jaya! Gila banget. Otaknya rusak. Ayo cepat pergi. Kaya! Kaya. Aku akan kaya. Kaya. Nak. Kamu nggak apa-apa. Ilmu warisan Surya untuk menilai barang antik salin. Saling. Nak, mobilku ada di sebelah. Biar ku bawa ke rumah sakit dulu. Kakek, aku nggak apa-apa. Aku cuma agak kaget. Botol ini barang bagus ya? Oh. Kamu bisa tahu asalnya? Botol ini dibuat dari bahan nikel putih. Warnanya seperti giok, lembut seperti lemak. Ini khas keramik istana zaman Qianlong. Motifnya rumit dan halus. Warnanya indah luar biasa. Pasti karya pelukis istana berpengalaman. Harganya pasti mahal ya? Anak muda hebat sekali. Botol ini satu-satunya sisa hadiah zaman Qianlong. Desainnya unik, jarang orang tahu. Kau langsung tahu asalnya. Tanpa 30 tahun latihan, takkan bisa lihat sehebat ini. Benar ditebak. Aku bisa nilai barang. Pengetahuan ini seperti tertanam di otak. Apa ini semua berkat ilmu menilai barang? Sehebat ini, takkan sampai begini. Aku Pak Surya dari Galeri Antik Jaya. Siapa nama adik? Galeri Antik Jaya? Itu toko antik teratas di kota Jaya. Kabarnya pengusaha kaya karena nama Pak Surya datang dari seluruh negeri untuk menilai barang. Legenda mata sakti negeri naga. Aku Rizky Pratama. Cuma nama saja. Adik Rizky, kalau mau bisa jadi manajer di Galeri Antik Jaya. Gaji terserah kau. Pak Surya, aku cuma kebetulan tebak asal botol ini. Kalau aku pergi, apa tak rusak nama galeri? Anak muda ini tak berminat di sini. Tak apa. Kalau kau berubah pikiran, langsung cari aku di galeri. Pasti. Baik, saya pamit. Wah, aku bisa nilai barang. Kemampuan ini bisa salin skill juga. Apa yang aku tak bisa? Apa uang bisa disalin?
Salah. Sorry. Uang pun bisa disalin. Kaya. Aku benar-benar kaya. Gawat, tak bisa tinggal. Harus cepat pulang. Ya, salin. Hah? Kaya. Dengan kemampuan ini, tak usah khawatir rumah mobil. Aku bakal jadi orang terkaya Kota Jaya. Semua milikku. Ini kok nomor sama? Semua nomor sama. Ini uang palsu ya? Semua barang di sini nanti kutiti orang angkut. Semua ini dibeli Rizky pakai uang donasi sperma. Meski dia sudah mati, tak boleh sampai orang lain dapat. Aduh. Barang orang mati, buat apa sih? Tak untung. Kamu mau apa? Biar aku belikan. Melati, kau buang aku di jalan mati-matian. Sekarang malah mau bawa barangku. Dia siapa? Rizky, kau masih hidup? Sudah kau lihat, tak usah pura-pura. Aku lama sudah sama Kevin. Aku kerja 3 jiliran, donasi sperma buat tas. Kuruntuhkan semua harta buat beli rumah ini. Kau malah selingkuhi aku? Menjagaku. Pakai uang beri sperma yang cuma 500. Tak pantas. Dengar ya, cuma orang kaya kayak Kevin yang pantas menjagaku dan tahu apa yang ku mau. Ambil pacarku bekas. Masih mau barang-barangku. Orang kaya mana? Kurasa kau cuma pencari sampah. Suka sama barang bekas. Kau berani kau bilang aku pencari sampah? Siapa barang bekas? Aduh, aku salah bicara. Sepertinya tak tahu sudah berapa kali ganti tangan. Sekarang benci donasiku. Uang aborsi kamu itu hasil donasi sperma aku. Omong kosong. Kau marah karena aku tinggalkan. Jadi kau fitnah aku. Aku fitnah? Kamu seperti kumbang kotor pakai topeng. Tak tahu malu. Sudah putus. Barang-barang yang kubeli harus dikembalikan. Baju ini, tas dan sepatu. Singkirkan. Makin miskin, makin pelik. Cih! Aduh, aku bilang berikan baju. Itu karena hormat. Itu keberuntunganmu. Jadi pelacur. Tapi mau dianggap suci. Tak mau lepas. Ya sudah. Rizky, jangan kira lepas baju bisa ancam aku. Malah bikin aku makin merendahkanmu. Di dalam ini ada pakaian dalam yang Kevin belikan. Mau kulihatin? Dasar. Jelas ya. Badannya yang kamu gak bisa lihat. Aku sudah bosan maininnya. Lihat ya, kaos kaki Niku, kakiku, badanku. Kau tak pantas menyentuhnya. Bukankah ini yang kubeli? Lepas. Kau beli, bisa beli. Ini merek Parisian. Kevin sendiri yang pakaiin aku. Mau? Mau ku lepas buatmu? Kurasa kau takkan dapat pacar lagi. Kaos kaki ini ku berikan saja, biar kau bisa habiskan malammu. Kaos kaki sejenis ini aku punya banyak. Kaos kaki berbau wangi. Salin. Saling saya buah. Ini semua merek Parisian. Pergi sana. Rizky, kau gila. Kau tahu nggak, asal Kevin perintah, langsung kau bisa dipecat. Tunggu saja tidur di jalan. Sudah sayang. Besok aku ajak ke jalan barang antik. Kita cari barang-barang mewah. Barang-barang antik itu mainan orang kelas atas. Jangan repotin sama orang sampah ini. Ayo pergi. Iya,
Uang tak bisa disalin. Tapi dengan kemampuan ini, cari uang itu gampang. Pak Surya itu ahli antik terkenal di negeri naga. Dengan kemampuan ini, cari barang murah bukan masalah. Wah, Rizky. Kok kamu kesini juga? Apa kamu menyesal dan mau balikan denganku? Kamu memang lancang. Aku nggak mau cari rongsokan. Aku kesini beli barang antik. Dengar ya, menyesal pun tak berguna. Aku akan nikahi keluarga Santoso. Mulai sekarang hidupku akan jadi semewah raja. Kamu cuma pantas di lumpur, jadi sampah. Kamu tak pantas berdiri selevel denganku. Dasar bocah, kamu tahu apa itu antik, hah? Bisa mainkah kamu? Apa kamu lagi nggak kerja? Jadi cari rongsokan di sini. Kevin, jangan meremehkan adik ini. Rizky punya penglihatan tajam. Dia ahli dalam barang antik. Dia ahli. Kayaknya di rumahnya cuma kandi neneknya yang agak tua. Dasar bocah, berani taruhan denganku? Tiap orang keluarkan 1 juta. Carikan barang di sini. Yang nilainya tinggi menang. Kalau kamu menang, aku kasih kamu 100 juta. Gimana? Siap. Pas Pak Surya ada di sini, biar jadi saksi. Jangan sampai nanti ada perselisihan harga. Oke, jadi sudah sepakat. Anak muda, kamu kena tipu. Keluarga Santoso punya banyak usaha. Di sini juga ada toko mereka. Nanti dia ambil beberapa antik, pasti dia menang. Janji sudah keluar, tak bisa diingkari. Sudah setuju, tak bisa mundur lagi. Rizky, kamu takut kalah ya? Siapa bilang aku takut? Ayo. Nanti kalau dapat barang bagus, aku tunggu 100 jutamu. Lihat ya, antik, barang antik. Pak, barang antikmu ini masih sangat baru. Nah, ini mainan cucuku. Coba lihat yang lain. Di sini ada koin dinasti Qing, cawan dinasti Ming, kristal dinasti Tua, cawan dinasti Utara. Lihat yang mana, langsung bilang, harga murah. Pahlawan bersepeda? Lukisan pahlawan bersepeda. Salin sekarang. Nah, pilihanmu bagus. Ini lukisan pahlawan bersepeda, karya seniman ternama, dipakai sampai sekarang. Lihat teksturnya, warnanya, pusaka zaman. Kau suka? Jual 50 juta. Pak, menurutmu aku yang bodoh? Pahlawanmu bersepeda. Gambar jelek ini, minta 50 juta. Aduh, jalan barang antik ini, gak ada barang bagus. Apa aku bakal kalah? Tidak. Kura-kura emas legenda, ini sangat berharga. Gak bisa, aku harus dapatkan ini. Pak, kura-kura ini bagus. Aku butuh batu penolak neri. Ini bukan kura-kura biasa. Ini pusaka dari kakek-kakek-kakek yang turun-temurun pusaka keluarga. Kurang 30, gak jual. Pak, jangan bohong. Kura-kura jelek ini harganya mahal sekali. Kau kira aku bodoh? Harga 1 kali 30 juta. Kalau nggak mau, kau simpan saja sebagai pusaka. Nak, tambah lagi sedikit. 30 saja. Tak tambah lagi? Baiklah, jual ke kau. Baguslah. Pak, cek ya. Oke. Kura-kura emas legenda, sekurang-kurangnya 300 miliar. Kompetisi ini pasti aku menang. Kalian sudah pilih barangnya? Biar saya yang menilai harganya. Dasar bocah. Hari ini, biar kau lihat sendiri. Barang ini bernama cawan kristal 8 permata. Merupakan paling berharga di negeri api. Salah satu permata Buddha di masa lalu. Hadiah kerajaan khusus kaisar. Ini buatan keramik kaisar Kangxi. Diberikan permaisuri. Dibawa saat dimakamkan. Paling sedikit 10 miliar rupiah.
Rizky, kau pasti kalah. Cawan kristal 8 permata salin sekarang. Benar, cawan kristal 8 permata. Jangan senang dulu, siapa yang menang belum tentu. Melati, Kevin, lihat saja nasib kalian. Wah, memang barang bagus. Cawan kristal ini khusus kerajaan. Langka dan tak ternilai, sudah hilang dari dunia. Cawan ini mungkin saja yang satu-satunya di dunia. Harganya paling sedikit 10 miliar. Memang Kevin, jago memilih. Beli barang antik saja, 10 miliar rupiah. Rizky, mending kau menyerah saja. Nanti barangmu diangkat tak bernilai. Semua orang akan tertawa sampai sakit perut. Cuma barang palsu. Di matamu, malah jadi barang berharga. Hah? Palsu? Rizky, kau ngomong apa? Kau paham barang antik? Kau ini cuma iri Kevin lebih kaya darimu. Makanya asal ngomong. Kau tak dengar Pak Surya bilang, mungkin ini satu-satunya di dunia. Kau lebih jago dari Pak Surya. Kau bilang barang ini cuma satu. Iya. Kalau begitu, apa ini? Kau. Ini. Hah? 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 Cawan kristal 10 miliar ini, aku punya satu lusin. Cawan kristal 8 permata, 1 miliar. Aku punya satu lusin. Apaan ini? Ini. Glazernya cerah, garisnya halus. Yang ini asli. Yang ini juga asli. Kenapa yang ini juga mirip asli? Asli, juga asli. Kenapa semua sama persis? Gak mungkin. Tadi Bapak bilang ini satu-satunya di dunia. Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak pusaka? Ini bukan barang antik berharga. Ini cuma kerajinan modern. Semua ini palsu. Palsu? Mana mungkin? Pak Surya, lihat baik-baik. Barang ini salinan kan? Semua palsu kan? Aku lihat jelas. Semua cawan ini persis sama. Bahkan aku pun tertipu. Pasti karya tukang palsu hebat. Salinan? Kau bilang cawan ini benaran palsu? Kevin, barang ini sangat mirip bentuk dan garisnya. Kayaknya juga sudah tua. Meski salinan, walau tak bisa jual miliaran, jual 1 juta masih bisa. Barang 1 juta kau mau jual miliaran? Kevin, kau cuma mimpi, berhayal saja. Kau buat aku malu. Apa gunanya aku punya ini? Palsu. Palsu? Palsu. Semua palsu. Atuh. Cawan kristal 8 permata sudah dapat. Cawan kristal 8 permata. Sudah dapat. Satu suka barang bekas, satu suka barang palsu. Kalian berdua benar-benar cocok. Kamu? Cawan kristal Kevin palingan masih senjut. Kamu beli apa lagi? Jangan-jangan cuma rongsokan. Pak Surya, ini barang antik yang kubeli 3 juta. Tolong periksa untukku. Kura-kura? Ini juga antik. Aduh Rizky, jangan-jangan ini batu pagar orang. Aduh, Rizky. Ngapain coba beli barang antik? Kamu bilang 3 juta. Beli kura-kura besi. Kayaknya otakmu kepencet pintu. Nah, kura-kura ini terlihat dari besi. Usianya juga baru. Tak ada nilai koleksi. Jangan bilang 3 juta. Bahkan 300.000 juga rugi besar. Pak Surya, periksa lagi. Ada rahasia di dalam. Ini pusaka tak ternilai. Pusaka tak ternilai? Kalau kura-kura ini antik, aku sujud tanggir kakek.
Rizky, jangan salah paham. Tak pandai lihat, jangan ikut orang beli antik. Sekarang bagus, uang tak dapat, malah rugi 1 miliar. Bocah, dunia antik ini bukan untuk orang miskin kayamu. Turun dan sujud padaku. Kalau aku senang, mungkin saja utangmu bisa dicabut. Hahaha. Dasar buta, tak pandai lihat. Ini pusaka asli. Oke, kau ini kura-kura makan timbangan. Berani jadi orang bodoh. Aku mau lihat gimana kau ubah besi ini jadi pusaka. Lihat saja. Aduh, apa ini? Kenapa bersinar? Kura-kura ini emas murni. Kura-kura emas? Lihat saja sendiri. Kura-kura emas? Ini pasti berat banget ya. Palingan ratusan juta. Kevin, kamu bakal kalah ya. Kamu mau aku berlutut panjat kakek? Mana mungkin aku kalah? Ini pasti palsu. Betul, siapa tahu demi menang, dia cari perunggu buat menipu kita. Tak tahu, diam saja. Takut orang anggap kau pintar. Aku cuma tahu besi emas, tak pernah dengar besi perunggu. Gampang bedakan asli palsu. Emas lunak, perunggu keras. Betul. Hah, kau gigit kepala kura-kura itu. Kita tahu keras atau tidak. Ini barang tak ternilai. Kalau kau tinggalkan bekas gigitan anjing, bakal jadi tak bernilai. Siapa yang anjing? Yang diucapkan, kau, kura-kura ini minimal 1 miliar. Kau rusak, kau mampu ganti. 1 miliar? Mimpi apa kau? Hah? Kura-kura rusak ini? Kura-kura rusak? Meski emas murni, paling ratusan juta saja. Lagian, kalau cuma rongsokan, tak bernilai sama sekali. Pak Surya, kau berpengalaman. Lihat asal barang ini, kau akan tahu kenapa tak mungkin. Perunggu. Kura-kura ini gagah, berjalan di awan, badan bersisik, ular kura-kura bertaruh. Ini bukan kura-kura. Ini kura-kura emas legenda. Anak udah, kau mau jual ini? Aku tawar 3 miliar. Apa ini kura-kura emas legenda? Nah, barang ini mau dijual nggak? Aku tawar 3 miliar. Pak Surya, jangan sampai ditipu anak ini. Dia itu cuma kurir makanan. Kura-kura mana yang seharga 3 miliar? Kamu tahu apa? Ini kura-kura emas legenda. Di utara ada lautan. Lautan melahirkan kura-kura. Badannya berwarna emas. Ki jadi air sakti. Ini makhluk legenda kuno. Sungguh barang langka. 3 miliar tak mahal. Pak Surya memang jago. Kura-kura emas legenda? Dasarnya cuma kura-kura. Mana mungkin seharga itu? Pak Surya, pasti kamu ditipu. Aku tawar 5 miliar. Putri sulung Ayu Lestari. Kura-kura emas legenda bawa peta langit. Menunjukkan angka dunia. Semua ada energi. Jago astronomi dan geografi bisa menyeimbangkan dunia. Aku Ayu Lestari. Tawar. Aku tawar 5 miliar. Aku tawar 6 miliar. Nona Ayu, kenapa tertarik barang antik berlomba denganku atas kura-kura emas legenda? Aku cari hadiah untuk tamu penting. Kebetulan ketemu barang ini. Takdirnya aku rebut barang kesukaan. Semoga Pak Surya jangan marah. Aku tawar 8 miliar. Nona Ayu Galeri Antik Jaya. Putu ini, barang pusaka. Barang ini takkan kuserah begitu saja. Aku tawar 10 miliar. 10 miliar? Ya. Selamat Pak Surya, dapat barang ini. Berkat adik Rizky, penglihatan tajam, baru bisa kenali kura-kura emas legenda. Kalau tidak, pasti orang buta itu jual kura-kura besi biasa. Pak Surya, ini cuma hoki. Yang dipuji Pak Surya pandai, di negeri api tak banyak. Tuan Rizky kakekku sakit parah. Besok di Pavilion Angsa Emas ada lelang pribadi. Aku mau undang kamu ikut. Bantu pilih barang antik bagus buat tabib sakti. Setelah berhasil, keluarga Lestari beri hadiah ratusan juta. Tentu saja, aku juga mau ikut Nona Ayu menambah wawasan.
Lelang pas untuk jual cawan kristal 8 permata. Siapa tahu bisa dapat barang murah. Oke, kita ketemu di lelang. Oke. Adik Rizky, kalau ada barang semewah ini lagi, harus langsung kasih tahu aku. Aku kasih harga tertinggi di Kota Jaya. Terima kasih, Pak Surya. 1 triliun? Kevin, kita kalah ya. Harus sujud sama dia. Diam! Cepat pergi! Kevin, kan sudah bilang, kalau kalah harus sujud panggil kakek. Menyesal dan mau kabur. Siapa yang menyesal? Cepat sujud! Aku sibuk. Aku. Kakek, cucu tahu salah. Tunggu saja kau. Kevin, jangan lupa transfer 100 juta agakku. Rizky, kau sudah kaya. Beli tas dan baju untukku, tak usah donasi sperma lagi. Begini saja, kau belikan aku villa 3 permata. Aku izinkan kau kembali. Gimana? Kau izinkan aku kembali. Iya. Kau selingkuhi aku. Sekarang mau aku hormati kau? Kau lagi sakit apa? Aduh, Rizky, lihat saja. Payudara, wajahku, badanku. Selingkuhi kau wajar. Selain itu, aku wanita sempurna. Cuma sedikit sombong. Kenapa? Princess Syndrome itu penyakit putri. Kau cuma penyakit ayam liar yang keterlaluan. Kau mau aku kembali? Kau pantas. Dengar ya, jangan harap aku kembali. Sekarang aku mendekatmu. Aku pun jijik. Rizky, kau pasti menyesal. Tunggu saja. Ternyata ini tempat orang kaya. Tak sangka suatu hari aku, kurir makanan, bisa masuk ke tempat mewah ini. Wah, ini Rizky kan? Kamu memang tega muka. Berani juga ke sini. Tak malu juga. Kenapa kau ni? Hari ini ada lelang di sini. Yang datang seperti Kevin dan Pak Guru, orang-orang penting. Orang sampah sepertimu pantas ke sini. Jadi maksudmu, lelang pavilion angsa emas, asal ada uang, anjing pun boleh masuk. Betul. Asal ada uang, anjing pun boleh masuk. Tapi kamu tak boleh. Pantas saja. Barusan kulihat ada 2 anjing, jantan dan betina. Dia bilang kita anjing? Berani kau hina kami? Dasar! Tak bisa masuk pavilion, kau tak pikir sebabnya. Selama ini, kau pernah kerja keras. Wah, kau Pak Guru Mahendra kan? Senang bertemu. Salin silat 8 penjuru. Tai Chi untuk perdamaian. Silat 8 penjuru untuk kekuatan. Si tua ini ternyata cukup hebat. Salih. Berambisi tinggi, datang ke sini cuma mau dekat orang penting, mendadak kaya. Aku akan kasih kau pelajaran. Biar kau tahu, biar kau ingat. Bawa batu bata. Wah, Pak Guru hebat sekali. Dasar bocah, cepat pergi. Kalau tidak, 20 tahun latihanku, kau takkan tahan. Ngapain banyak omong? Cari mati. Memang Wuja lebih kuat. Meski cuma salinan persis, ternyata bisa kalahkan dia. Mana mungkin silat 8 penjuru? Silat ini diajarkan kakekku padaku. Bagaimana kau bisa? Silat ini sudah kulihat di Rizky Pratama. Kalau menurut senioritas, kau harus panggil guru besar. Kau, dasar bocah! Kau cari mati! Mahaguru Mahendra, itu ketua aliran 8 penjuru. Kau menyinggungnya. Itu jalan mati. Siapa saja sekarang berani jadi ketua. Aku latihan asal-asalan. Bisa kalahkan dia. Dasar bocah, berani hina aku. Kalau aliran 8 penjuru milikmu, kita adu. Kalau aku kalah, aku sujud dan anggap kau guru besar. Kalau kau kalah, aku habisi kau. Siap, kau mau taruhan apa? Aku latihan tubuh baja 13 pendekar. Kita taruhan tebas kepala. Bawa pedang dan senjata.
Aduh, Rizky, aku sarankan cepat sujud ke Pak Guru Mahendra. Biar nanti kepalamu terputus, darahmu menumpah. Tak usah kau khawatirkan. Dasar berani, biar aku duluan. Hah, Devas. Hebat sekali. Pak Mahendra! Wah, memang pantas Mak Guru Mahendra. Ilmu tubuh baja ini benar-benar tak terkalahkan. Wah, ilmu tubuh baja ini pedang tak bisa lukai, tombak tak bisa tusuk. Benar-benar tubuhnya tak terkalahkan. Itu mudah. Aku latihan silat sejak 7 tahun. Stik tak bisa lukai aku. Sekarang, pecahkan batu. Cuma gerakan tangan saja. Rizky, kamu belum pernah lihat ilmu begini kan? Hebat juga. Belum pernah. Tak pernah lihat. Ilmu memuji kalian. Benar-benar hebat. Kamu ini cuma bisa omong saja. Nanti giliranmu, takutnya kaki gemetar dan sujud minta ampun. Dasar bocah. Sujud dan minta ampun, aku bisa lepaskan kau. Ilmu silatmu cuma 2-3 tahun. Berani tunjukkan di depan guru besarmu. Pukulmu tak cepat, tak cukup keras. Latihan tubuh bacamu tak tuntas juga. Hari ini, aku akan hukum kau. Kau cari mati. Jangan salahkan aku. Serang! Tombak api merah. Mana mungkin? Latihan tubuh baja kau juga bisa. Aduh, dia cuma kurir makanan. Mana mungkin bisa? Ilmu silat legenda Anda? Bilang, pakai cara licik apa kau? Betul. Kita sudah lama jadian. Kenapa aku nggak tahu si sampah ini bisa silat? Pedang dan tombaknya palingan palsu. Tentu saja, Jurus Sakti Mahendra. Mana mungkin bocah ini bisa mencuri? Bilang, kapan kau tukar senjatanya? Senjata ini asli atau palsu? Coba saja tahu. Bocah, kau belum selesai. Kau ganggu tamu, mencuri jurus sakti. Kau pasti mati hari ini. Hentikan! Tuan Rizky adalah ahli yang kutemui. Ganggu dia sama dengan ganggu keluarga Lestari. Semuanya, apa ada masalah dengan keluarga Lestari? Nona Ayu, kau benar mau bayar 1 juta untuk si sampah ini? Dia cuma kurir sampah, mana bisa paham barang antik. Kau nanti pasti menyesal. Urusan Lestari, tak perlu campur tangan orang luar. Rizky, ayo kita masuk. Oke. Oka, kau belum selesai. Kakek sakit parah. Butuh 2 tabib legenda untuk akupunktur. Aku mau cari barang antik yang sangat berharga untuk mewakili Lestari Group. Tenang saja, aku pasti bantu cari barang bagus. Semua tamu adalah orang terpandang. Lelang ini bertujuan untuk berbagi barang antik. Selain koleksi paviliun angsa emas, kalau ada yang mau tawarkan koleksi, bisa dilelang setelah diidentifikasi. Barang pertama hari ini, Guci 3 Taki Kerajaan Dinasti Tua. Warnanya indah luar biasa, desainnya klasik dan anggun, bentuknya sempurna, dindingnya tebal, tipisnya rata, terasa cairan bergetar. Setelah diuji, ini buatan kilang kerajaan Raja Agung Dinasti Tua, mulai dari 10 miliar. Kemasan kencing zaman Song Salim?
benar-benar kemasan kencing. Kulihat di udara, ada aroma yang tipis, wangi lama. Pasti anggur enak. Aku tawar 12 miliar. Anggur enak, aku mau ini. 10miliar. Cuma kemasan kencing, malah kalian anggap anggur enak, malah laku sampai 15 miliar. Cuma keranjang pipi, malah kalian jual sebagai arak, malah laku sampai 1.500.000.000. Apa ini? Pak Surya juga tahu asal barang ini. Barang ini punya asal yang besar. Pahlawan dunia tunduk di sini. Wanita suci dunia di sini lepas pakaian. Benar, pemikirannya sama. Aku tak salah menilai. Adik Rizky, penglihatanmu hebat. Apa pemikiran sama? Ilmu dan pengalaman menilai barang itu salinan darimu. Kalian ngomongin apa? Kenapa aku nggak ngerti? Tapi Tabib Suryo suka arak. Barang ini cocok untuk Tabib Suryo. Aku tawar 1,8 miliar. Jangan kok tahu barang ini. Kenapa? Kalau ke tangan pecinta arak, nilai barang ini bisa jauh lebih dari 2 miliar. Aku tawar 2 miliar. Rizky, kau pasti tak tahu berapa harga arak ribuan tahun ini. Sekarang, arak tahun 50-an sudah harga 1 juta. Arak ribuan tahun ini jauh lebih mahal. Barang ini bukan arak, tapi kanjang pipi wanita zaman dulu. Apa? Kalian benaran nakal. Kalau kalian tak bisa lihat, aku akan tawar arak ini. Semua ada di sini. Arak ini kita buka sekarang untuk kalian. Karena kalian semua buta, maka arak ini akan kuperebutkan. Kalian semua di sini, kita buka sekarang. Arak ini kukasihkan untuk kalian. Gimana? Bagus. 2 miliar sekali. 2 miliar 2 kali. 2 miliar 3 kali. Selamat, Kevin dapat araknya. Silakan Kevin buka sendiri dan cicipi araknya. Rasanya kok aneh ya? Kenapa nggak wangi arak? Malah ada bau amisnya. Benar, rasanya aneh. Aduh, kalian tahu apa? Ini karena disimpan terlalu lama. Lagian, arak ini dibuat ribuan tahun lalu. Pasti punya keunikannya. Kalau dibilang Kevin, aku juga merasa bau aneh ini. Ada wangi yang tersembunyi. Cepat, biar aku cicipi. Oke, cepat, tuangkan. Ayo, silakan. Ayo. Aku sarankan jangan minum. Ini bukan barang baik. Kau ini cuma iri karena tak bisa dapatkan. Betul, arak ini pasti bermanfaat untuk kecantikan dan umur panjang. Nona Ayu mau cicipi. Kalau kau mohon padaku, aku kasih kau segelas. Barang sebaik ini, aku tak pantas meminumnya. Kenapa aku merasa arak ini? Arak ini... Minum! Ayo, minum! Semua minum! Aduh, jangan minum! Arak ini kok rasanya aneh sekali. Mungkin rasa orang zaman dulu beda dengan kita. Mungkin setelah 1000 tahun, rasanya sudah berubah. Betul. Barang ini bukan guci arak, tapi alat kencing istana zaman dulu. Isinya tentu saja bukan arak enak, tapi kencing.
Kok kencing? Ini kencing! Dasar bocah, kamu ngomong apa sih? Kau cuma gak dapat minum, makanya mulai fitnah. Kalau nggak percaya, coba tanya Pak Surya. Dia ahli dalam mengevaluasi barang antik. Bener, ini memang alat kencing. Apa? Kok bisa begini? Nggak mungkin. Sudah kuberitahu, jangan diminum. Tapi kalian malah mau minumnya. Lubangnya lebar, agar wanita mudah buang air. Kevin, lihat dari sisi positif. Ini barang istana kerajaan. Mungkin isinya kencing permaisuri atau salah satu selir. Dan kau malah meminumnya. Kau sangat beruntung. Kau. $2 miliar beli keranjang kencing, malah minum kencing permaisuri. Kevin, kamu belinya sangat sepadan. Kamu sudah tahu dari dulu. Kenapa nggak bilang dari awal? Kamu memang berniat jahat. Bukan, kenapa salahkan aku? Aku sudah kasih kalian kesempatan. Kalian sendiri yang nggak bisa manfaatinya. Kevin, kami datang ke lelang, kamu suruh kami minum kencing. Jangan sok tahu. Kau yang paling semangat minum. Kau juga tak sadar itu keranjang kencing. Masih punya muka bicara? Lanjutkan lelang. Baik. Silakan lihat barang kedua hari ini. Apa ini? Kelihatannya Ini batu kuburan yang dicuri pencuri kuburan 10 tahun lalu. Berabad-abad perang, warna tak luntur, bentuk tak berubah. Batu ini dingin seperti es. Nyamuk tak mendekat, binatang pun takut. Harga dasar 800 juta. Silahkan mendekat untuk melihat. 800 juta beli batu pecahan. Hah? Batu ini kelihatannya memang sudah sangat tua, tapi tak ada nilai koleksinya. Jangan bilang ribuan tahun lalu. Bahkan jutaan tahun lalu pun cuma batu pecahan. Apa nilainya? Di dalam ada batu pusaka Raja Perkasa Salin sekarang. Ini barang bagus. 800 juta, aku tawar. Rizky, kamu yakin 8 juta buat beli batu pecah ini? Meski sudah sangat tua, tak ada nilai koleksi. Eda orang, tak bisa kenali diri. Kurir makanan tetap jadi kurir. Meski hoki sedikit, sudah dapat uang, tetap jadi kurir. Rizky, kau mau batu bilang saja. Cari saja di gunung manapun. Tak usah 1000 tahun. Bisa juga temukan yang ribuan tahun. Betul, di toiletku masih ada satu. Palingan 2000 tahun lalu, 1000 juta ku beri murah. Kau pikir gimana? Anak muda, kau terlalu nekat. Walau batu ini sangat tua, tak bernilai. Dasar kampungan, malah ikut main barang antik. Kau ini pasti habis-habisan uangmu. Batu lain walau tua tak bernilai. Tapi batu ini beda dengan yang lain. Wah. Rizky, kenapa? Kau mau bilang lagi kami buta? Cuma kau yang pintar. Batu pecah ini bisa kau jadikan pusaka. Nanti kau tahu. Gak mungkin. Kenapa begini? Gak mungkin. Kok bisa begini? Dia sudah pukul berkali-kali, bahkan serpihan pun tak bisa dipecahkan. Kamu ini apa nonton sinetron terlalu banyak? Kamu pikir di dalamnya ada ruang tersembunyi, ha? 8 juta beli batu yang tak seharga 800. Mimpi jadi kaya instan, kaya dalam semalam. Kamu cuma mimpi saja. Gak mungkin. Batu ini karena disimpan dengan sangat baik. Pasti beda dari yang lain. Pasti ada sesuatu. Anak muda, salah sekali, tak apa-apa. Batu ini tak ada ruang tersembunyi. Rizky, menurutku batu ini sangat tipis. Tak bisa muat perhiasan. Meski lukisan, pasti sudah hancur. Kau mungkin memang rugi. Tak apa-apa, lain kali kita pilih yang benar. Gak mungkin. Batu ini pasti ada yang aneh.
Sangat dingin. Hai. Panas dan dingin, batu akan pecah. Ada! Wah, kreatif juga. Ada apa ini? Dia lagi ngapain? Kenapa dia bakar? Sudah ada. Hei, batu ini emas. Lihat, ada tulisan. Benar-benar atau salah, biar orang nanti yang katakan. Benar atau salah, biar orang nanti yang katakan. Ini ternyata batu pusaka Ratu Agung Dinasti Tua. Orang selalu nggak ngerti, kenapa Ratu buat dirinya batu pusaka tanpa tulisan. Selama ini, akademisi pun terus berdebat. Ternyata, kata-kata Ratu tersimpan di batu pusakanya. Benar atau salah, biar orang nanti yang katakan. Memang pantas Ratu Agung, jasanya luas, wibawanya besar. Batu tanpa tulisan? Beruntung sekali dia. Ternyata dia menemukan yang asli. Beli batu pecahan sembarangan. Ternyata ada batu tanpa tulisan. Ini memecahkan misteri zaman dulu. Benar-benar tak ternilai. Tak ternilai. Adik Rizky, aku tawar 1 triliun. Aku tawar 5 triliun. Aku tawar 3 triliun. 3, 5 triliun, 4 triliun, 5 triliun, 6 triliun, 8 triliun. Gak bisa, aku gak boleh ketinggalan. Aku tawar 10 triliun. Aku tawar 12 triliun. Aku tawar 20 triliun. 20 triliun? Aku tawar 20 triliun. 20 triliun? Batu cacat yang dibeli 800 juta malah laku 20 triliun. Keluarga Lestari sangat kaya. Meski mau bersaing, tapi tak sanggup. Ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak, batu pusaka Raja Perkasa ini punyanya Nona Ayu. Terima kasih sudah menyerahkan. Barang ini sangat berharga. Cocok untuk disampaikan kedua Tadit Sakti. Biar ku bawa pulang. Rizky, memang gemu kali ini memang tak salah. Biar aku dapat barang sehebat ini. Itu apa sih? Nona Ayu, kamu tak takut menawar terlalu cepat? Di sini masih ada barang lebih hebat lagi. Barang apa? Eyo, patung batu agung ratu. Eyo, bawa patung batu Ratu Agung. Ratu Agung memaksa ribuan orang bangun Aula Agung. Setelah pemberontakan, Aula Agung hancur. Patung ini akhirnya dijual ke negeri Sakura. Untungnya, ayahku teman baik Tuan Yamada dari negeri Sakura. Keluarga Santoso beli pusaka ini dengan harga 100 miliar. Gimana? Tak kalah dari batu tulisan itu kan? Ya? Kevin, boleh aku lihat lebih dekat? Baik, semuanya boleh lihat dan coba nilai. Kualitas dan bahan patung ini memang gaya dinasti tua. Kerajinannya sempurna, garisnya halus, permukaannya licin. Pasti karya master. Bagus, bagus. Pasti barang berharga.
benar-benar barang bagus. Patungnya halus dan licin. Pasti barang unggulan dinasti tua. Terdeteksi kepala patung emas Ago. Salin sekarang. Kepala patung emas? Ini jelas patung batu. Kenapa kepala patung emas? Jangan-jangan lapisan luarnya palsu. Pusaka aslinya ada di dalam patung batu. Dasar bocah, masih terus pegang-pegang ya. Ini patung batu Aula Agung. Jauh lebih mahal dari hargamu. Beraninya kau pegang. Betul. Kalau sampai rusak, kau mampu ganti rugi. Barang begini, walau kau kasih, aku tak mau juga. Anak muda cuma mau yang besar. Berani menginginkan milik orang. Patung batu ini 3 triliun. Aku tawar 4 triliun. Aku tawar 5 triliun. Aku tawar. Jangan lelang patung ini. Kenapa? Patung batu ini bagus. Barang kelas atas. Patung batu ini memang bagus. Halus dan licin. Barang kelas atas. Tapi, ini barang palsu. Harso! Kau ngomong apa? Keluarga Santoso beli ini dari Letnan Kolonel Yamada. Kau bilang palsu, ya palsu. Oka, kau cuma iri, lalu fitnah, Kevin. Bukti apa kau? Cuma omong kosong, berani bilang patung batuku palsu. Kalau tak ada bukti, kubunuh kau. Siapa bilang tak ada bukti? Lihat puncak patung batu. Pinggiran puncak seharusnya dipoles pasir lunak. Tapi pembuat palsu malah pakai pasir keras, murah, pasir kuarsa dan sungai. Makanya pinggiran puncak kasar, kilauannya redup. Pinggiran kasar. Bukankah ini bukti barang palsu? Kilauannya redup, pinggirnya kasar. Bukankah ini bukti itu palsu? Benar. Sungguh kasar di tangan. Ini hadiah untuk Raja Perkasa. Penrajin takkan membuat kesalahan ini. Pasti hasil tiruan yang tak jago. Rizky, untung kau segera temukan. Kalau tidak, keluarga Lestari pasti rugi banyak. Jika palsu, walau tiruannya sehebat apapun, tak akan bernilai sama sekali. Kevin! Kau berani jual barang palsu ini padaku? Aku juga tak tahu. Kau tak tahu? Jika begitu, lelang batal. Kami tak mau patung ini. Kami tak mau. 1 triliun beli barang palsu. Kevin, kayaknya nanti tak usah main barang antik lagi. Biar asetmu tak habis. Jadi begini, 100 miliar aku beli patung batu ini. Biar Kevin bisa pulih dana. 100 miliar? Rizky, apa rencana licikmu kali ini? Uangmu juga tak datang dari angin. Kau bilang 100 miliar, beli barang palsu buat apa? Kalau Kevin tak mau jual, ya sudah. Patung batu di rumahmu bisa jadi pengingat. Pikirkan dulu sebelum belanja, biar tak rugi besar. Kau, baik. Aku jual. Semuanya dengar baik-baik. Ini Rizky, yang mau jadi orang bodoh, jangan salahkan aku ya. 100 miliar, deal. Ini Rizky sendiri yang mau jadi orang bodoh. Jangan salahkan aku ya. 1 miliar, deal. Rizky, aku sudah tahu patung batu ini palsu. Gagal tipu Ayu, tipu kamu juga untung. Rizky, kamu lagi ngapain sih? Anak muda, uang bukan begini pakainya. 1 miliar beli patung palsu, taruh di rumah, kalah uang kecil. Kalau dilihat orang, bisa dikira kamu buta mata. Jangan rusak nama baik. Sudah janji, tak bisa diubah. Semuanya sudah dengar. Sekarang kamu mau batal ya? 1 miliar tak mampu. Masih paksa diri berlagak kaya. Siapa bilang aku batal? 1 miliar, aku beli. Oke, uang dulu, barang kemudian. Patung batu ini sudah jadi milikmu. Tak masalah. Jadi patung batu ini sekarang milikku. Milikmu? Uangnya sudah dibayar. Jangan sampai batal ya. Kau jangan menyesal. Menyesal apa? Menyesal tak ada orang bodoh yang beli palsu dengan harga mahal. Menyesal patung batu Aula Agung anggap palsu jual cuma 1 miliar. Menyesal menjualnya. Anggap barang palsu cuma 1 miliar saja. Hah? Aduh. Kamu ngomong apa sih? Patung batu Aula Agung ini jelas barang palsu.
Benar, tadi kamu yang bilang palsu. Mana mungkin asli? Ku bilang patung batu palsu, tapi kepala patung asli. Ngapain bercanda? Ini memang barang palsu. Dari Letnan Kolonel Yamada, gratis buat ayahku. Maksudmu, kami dan Yamada semua buta mata, hah? Palsu? Kevin, tadi kamu bilang kamu gak tahu. Kevin, kamu gak tahu malu. Benar. Kau kira keluarga Chandra mudah ditindas? Kau jual barang palsu tak bernilai dengan harga ratusan miliar. Bisnis barang antik itu soal mata. Aduh, kalau kena tipu nggak bisa salahkan orang. Cuma bisa salahkan diri, tak jago. Ingat kata-katamu ini. Nanti kalau terbukti kepala patung asli, kalian nangis pun tak guna. Kevin bilang tadi, barang ini itu palsu, tak bernilai. Jangan-jangan kau ditipu 1 miliar, jadi gila. Masih bermimpi palsu ini bisa laku mahal. Asli atau palsu? Tunggu ketukan. Bawa palu. Wujudnya di dalam kuritnya, aslinya di dalam palsunya. Inilah Ratu Agung kepala patung emas agung. Ini emas. Buatan emas murni. Di dalam patung batu ini ternyata ada kepala patung emas. Kami yang salah menilai. Wujudnya di dalam kulitnya. Aslinya di dalam palsunya. Hebat sekali. Gak mungkin. Patung batu tadi palsu. Bagaimana kalian yakin patung emas ini asli? Gak mungkin. Patung batu itu palsu. Bagaimana bisa kalian yakin patung emas ini asli? Betul, ini pasti skema licik. Palsu di dalam palsu. Semua itu palsu. Dasar buta. Kepala patung emas, garisnya halus, lumayan dan bersinar. Sangat halus dan mulus. Soal kualitas, jauh lebih unggul daripada palsu tadi. Ini karya pengrajin legenda zaman dinasti tua. Selain itu, patahan sudah tua. Jelas karena perang dulu dipotong buru-buru, tinggalkan bekas. Kepala patung emas agung pasti barang langka. Patung emas ini, aku pun tak lihat tipunya. Jejak mata adik, sungguh hebat. Mana mungkin patung emas asli? Kalau begitu, kenapa dilapisi palsu? Ini karya seniman lama, zaman perang, pengumpul patriotik, takut pusaka hilang. Jadi sengaja buat palsu, menipu pencuri sakura. Keahlian mereka sempurna, asal wariskan ilmu ini ke generasi berikutnya. Bisa beli murah pusaka negara. Kepala patung emas hilang puluhan tahun, akhirnya pulang. Aku tawar 5 triliun, bantu negeri api, bawa pulang pusaka yang hilang. Kepala patung emas hilang puluhan tahun. Akhirnya pulang. Aku bersedia bayar 5 triliun. Bantu negeri api bawa pulang pusaka. 5 triliun? Barang yang kubeli 1 triliun ternyata laku 5 triliun. 5 triliun? Aku rugi 5 triliun. Oke, 5 triliun. Selamat Pak Surya, kepala patung emas sudah jadi milikmu. Bagus. Pusaka ini sangat berarti bagi negeri api. Aku putuskan menyumbangkannya ke Museum Negeri Api, juga demi gelar pengusaha patriotik. Pak Surya memang hebat. Satu kali keluarkan 5 triliun. Betul. Berbeda dengan yang suka menindas sesama warga. Chandra Group nanti di bidang anti tetap kerja sama Pak Surya, lebih aman.
Memang Pak Surya hebat. Keluarga Lestari sumbang 1 triliun untuk pemugaran barang pusaka. 1 triliun lagi? Kalau begitu, aku punya satu lagi. Cawan kristal 8 permata. Semua hasilnya disumbangkan ke galeri pusaka. Cari barang pusaka hilang, biar tak seperti orang bersekongkol dengan pencuri menjual pusaka. Tunggu dulu, cawan kristal? Cawan kristal apa? Hah? Sialan, ini bukan cawan kristalku. Sialan, ini bukan cawan kristal 8 permataku. Kevin, jangan asal ngomong. Cawan kristal ini pusaka turun-temurunku. Mana mungkin? Itu milikmu, Kevin. Ada buktinya? Perlu bukti apa lagi? Saat di jalan barang antik, saat kita bertanding, yang kucapai ini. Betul, kau tipu kami dulu. Kevin jatuhkan cawan ini. Kiri kau bawa satu lagi. Sama persis. Masih bilang bukan kau yang mencuri? Kau sendiri bilang cawan kristal Kevin sudah dia jatuhkan. Jadi, ini pasti milikku. Iya, benar. Aku juga ada di sana. Bisa buktikan, cawan kristal ini hanya ada 1 di dunia. Kalian mau pakai palsu itu? Tukar aslinya. Hei, dasar brengsek! Ini, cawan kristal ini memang milikku. Sama persis dengan milikku. Rizky, aku tahu, pasti tahu yang mencuri barang Kevin. Apa aku tak kenal kau? Aku tahu pasti kamu yang mencuri barang Kevin. Aku tahu kamu pengantar makanan. Biasanya selalu melakukan kejahatan kecil. Aku putusin kamu. Memang benar. Betul. Cawan kristal ini benar-benar sama. Tapi cuma milikku yang asli. Milikmu itu barang murahan dari jalan barang antik. Menurutku, Kevin, jangan main barang antik lagi. Tatapanmu soal barang sama dengan soal wanita. Cuma suka murahan dan barang jelek. Kamu marah sama siapa? Kapan aku sebut namamu? Kamu sendiri yang langsung mengaku. Cawan kristal ini pasti asli. Menurut harga minimal 1 miliar. Adik Rizky sering temukan pusaka yang tak bisa ditemukan orang lain. Hari ini ada Pak Surya. Aku yakin cawan kristal ini pasti asli. 1 miliar, aku tawar. 1.000 juta! Rizky, kau mencuri barangku dan menjualnya 1.000 juta! Ini barang antikku! Kevin, barang antikmu kau sendiri yang pecahkan. Mungkin kalau kau pergi sampah di jalan barang antik belum dibersihkan. Kau! Kevin! Kau! Ayu barang sudah dapat kado untuk tabib sakti. Sudah siap, tak perlu kita tunggu di sini lagi. Ayo pergi. Rizky, kau takkan selamat. Mau minta tabib sakti obati Pak Surya? Jangan mimpi. Rizky, terima kasih sudah bantu dapatkan barang antik ini. Kini penyakit kakek akhirnya ada harapan. Bagaimana kondisi Pak Surya? Penyakit kakekku sangat khusus. Selama ini sudah cari tabib hebat negeri api. Semua tak bisa obati. Katanya takkan bertahan lama. Kalau tak bisa undang 2 tabib legenda. 2 tabib legenda? Kabarnya ilmu mereka dari Bintoro, Haryono Jaya, dan Laksana langsung. Kalau bisa kusalin ilmu mereka, bukankah bisa kumpulkan ilmu tabib legenda? Aku harus bawa batu pusaka ke Gunung Nirwana. Ayo, boleh aku ikut kau ke sana? Mungkin bisa bantu sesuatu. Tentu saja, dengan kau di sisiku, aku jadi lebih tenang. Oke. Tiga tak tertolong. Ini aturan 2 tabib legenda. Mereka ada 3 tak tolong. Tak mati tak tolong. 2 tabib sakti sifatnya aneh. Kalau penyakit tak menarik, takkan menolong. Yang kedua? Tak punya kuasa, tak tolong. Yang berobat ke sini, semua orang berkuasa. Kalau tak dikenal, pasti ditolak. Dah lagi. Tak uang, tak tolong. Biayanya sangat mahal. Meski punya ratusan juta, takkan bisa menemui mereka. Sungguh sombong sekali. Seorang tabib harus obati orang sakit dan tolong yang miskin.
Mereka punya ilmu tabib, tapi tak punya hati nurut. Aku mau lihat mereka orang macam apa. Aduh, bicara pelan-pelan. Jangan sampai mereka dengar. Sifat mereka aneh. Kalau menyinggung mereka, kakekku pasti tak tertolong. Tenang saja, aku tahu cara. Putri Ayu Lestari, menghormati kedua guru. Putri Ayu Lestari, menghormati kedua guru. Putri Ayu Lestari, Rizky Pratama, bawa batu pusaka Raja Perkasa, menghormati kedua guru. Putri Ayu Lestari, Rizky Pratama, bawa batu pusaka Raja Perkasa, menghormati dua guru. Untung kalian tahu sopan santun. Masuklah. Tabib sakti ini benar-benar hebat. Wah, kebetulan. Kevin, Melati, kenapa kalian di sini? Kenapa? Villa Nirwana ini cuma kalian boleh datang. Kami nggak boleh di sini. Hah? Kami juga datang mengundang 2 tabib sakti untuk berobat. Hadiahnya... Di mana? Hadiah? Di mana? Benar atau salah, biar orang lain yang katakan. Ya. Bagus, memang milik Raja Perkasa, batu pusaka. Batu ini terbuat emas murni. Segarkan pikiran, kuatkan tulang, buang racun dalam tubuh. Aku akan simpan ini, bisa jadi obat. Senang saja, batu pusaka ini aku khusus beli 200 miliar. Untuk kalian... Ya, kamu cukup pintar. Bilang saja, kamu mau apa? Tabib Sakti, kakekku sakit parah. Dokter bilang tak bisa ditolong. Mohon Tabib Sakti turun gunung, selamatkan kakekku. Kakekmu? Jadi, Direktur Utama Lestari Group? Benar. Kami tak tolong. Kami takkan obati. 2 tabib sakti, keluarga Lestari pernah menyinggung kalian. Kalau tidak... Cuma 2 triliun. Mau panggil kami keluar? Jangan mimpi. Tua tabib legenda di negeri api sangat terkenal. Cuma bawa batu pecah mau panggil kalian. Ini tanda keseriusanmu. Benar 2 tabib. Keduanya ini jelas-jelas tak menghargai kalian. 2 tabib sakti, kalau soal uang, keluarga Lestari siap tambah 1 triliun tunai. Bagus kau tahu. Tapi kami berdua. Jadi 2 triliun ya? Tua Celin. 2 tabib sakti, meski keluarga Lestari tak bisa siapkan sejumlah itu uang tunai. Boleh beri waktu lagi. Lihat saja, kakek Lestari bisa bertahan sampai saat itu. Ya, itu tergantung kakek Lestari. Kalian bisa bertahan sampai saat itu nanti. Ya, kalian keterlaluan. 2 triliun? Siapa bisa keluarkan langsung? Kalian tak mau tolong, masih bisa disebut tabib sakti. Dasar bocah, lidah lancang. Tak ada uang, kami tak ke Lestari. Kirim tamu. Tabib sakti, aku bayar. Aku mau lakukan apa saja. Tolong selamatkan kakekku. Ayu, kenapa kau sujud sama orang tak tahu harga diri? Rizky, jangan bicara. Kalau tak ada tabib sakti, haruskah kau lihat kakekku mati? Aduh, lihat kesetiaanmu. Kami berdua bisa saja menolong dengan jarum. Tapi kau harus setuju satu syarat. Aku mau lakukan apa saja. Kau masih cantik. Asal kau diranjang, layani kami berdua sampai puas. Kami selamatkan kakekmu. Bagaimana? Apa? Nona Ayu bisa melayani 2 tabib sakti. Itu keberuntunganmu.
Kalau begitu, kamu mau? Nona Ayu, walaupun banyak yang mati di ranjang tabib sakti, tapi tetap ramai. Tapi mengorbankanmu bisa selamatkan kakek Lestari. Itu juga tawaran bagus. Transaksi begini Kevin paling jago. Kalau gitu kamu saja. Ayo, tak usah mohon pada orang begini. Berani sekali bicara. Seluruh kota Jaya, siapa tak tahu kakek Lestari sudah setengah kaki sudah diambang kubur. Dokter negeri api terbaik sudah diudang semua. Tak ada yang berani berobat. Kau tak bisa ajak tabib sakti. Mungkin kakek Lestari bakal mati. Tak mau kasih uang, tak mau kasih orang. Nona Ayu, tak bisa semua mau. Kalau bisa selamatkan kakek. Ayo, tak usah mohon pada dia. Soal kakekmu, biar aku urus. Tapi, Rizky, kita sudah lama bersama. Aku tahu kamu cuma bisa omong kosong, mombong. Jangan kira beruntung. Beli beberapa barang antik jadi orang hebat. Dengar ya, hari ini tak bisa ajak tabib sakti. Kakek Lestari pasti mati. Karena aku sudah memilihnya, tak boleh dia menolak. Suka atau tidak, harus tinggal. Karena aku sudah memilihnya. Dia tak boleh menolak. Reluctant atau tidak, harus tinggal. Cakar sakti 9 bayanganku bisa meluluhkan besi baja. Kamu berhasil menguasai ilmu pernafasan baja 13 pendekar. Tak usah takut. Silatnya hebat, tapi tak tahu pengobatan. Kakek Lestari pasti mati. 2 tabib legenda. Kedua tabib sakti bersatu. Kitab obat tradisional, 8 jalur energi, ilmu pengobatan penyakit kuno bisa bangkitkan orang mati. Salin. Siapa bilang aku tak tahu pengobatan? Ayo, biar aku urus penyakit kakekmu. Aku pasti bisa sembuhkan dia. Rizky, masih pamer-pamer. Kita sudah lama jadian. Kok aku nggak tahu kapan kamu belajar pengobatan? Jangan kira karena pernah berikan aku, kamu jadi bisa pengobatan. Rizky, kau benar bisa selamatkan kakek? Kalau aku tak bisa, mereka juga tak bisa. Dasar bocah sok hebat. Kalau tak ku kasih pelajaran, kau tak tahu siapa Raja Mahendra. Kalau tak tunjukkan kehebatanku hari ini, kau takkan tahu seberapa hebat Raja Mahendra. Bukan kau saja. Aku maksud kalian berdua. Itu sampah. Kau cari mati! Kalau tak puas, kita bisa bertanding. Kalau aku kalah, hidupku terserah kalian. Kalau aku menang, kalian harus sujud minta maaf ke Ayu dan berobat gratis 3 tahun. Tak ambil bayar. Kau mau lawan kami? Kau terlalu sombong! Ilmu tabib butuh waktu untuk disempurnakan. Dasar bocah! Masih belum dewasa, berani lawan kami! Rizky, jangan nekat. Mereka itu 2 tabib legenda. Katanya tak ada yang bisa lawan di negeri naga. Menghina mereka itu cari mati. Lihatlah kau. Kau tak secerdas wanita. Sekarang sujud minta maaf. Mungkin bisa mati lebih cepat. Rizky, cepat minta maaf ke mereka. Karena hal ini tak sepadan buat marahi mereka. Aku tak akan menyesal. Kenapa harus takut 2 orang sampah ini? Biar kulihat berapa lama kau sombong. Kita lawan aku puntur hari ini. 13 jalung sakti. Kevin, kau kenapa? Kevin! Santik dia. Kau kenapa suntik aku? Apa? Jurus! Kau jurus! Kenapa kau jurus padaku? Kevin! Ini 13 jarum sakti. Bisa cegah kegilaan. Jarum terbalik. Bisa buat kejang dan jantung berhenti. Takkan bertahan setengah hari. Bisa kau obati? Anak ini terus ganggu Ayu. Padahal tahu Ayu mau berobat. Masih berani menghalangi. Harus ku beri dia pelajaran. 13 jarum sakti ilmu yang hilang. Anak muda,
Kuberi kau waktu 1 lilin untuk obati. Kalau tak bisa, kukirim kau bersama dia ke neraka. Rizky, kalau kamu kalah, lebih baik menyerah saja. Jangan. Tabib Sakti, Rizky sudah menyerah. Tolong selamatkan Kevin. Aku belum menyerah. Aku cuma nggak percaya. 2 tabib legenda cuma bisa jarum dasar. Dasar bocah. 13 jarum sakti. Gak mungkin. Dasar bocah, kok bisa jurus ini? Bilang! Heyo. Kalian berantem saja. Aku pamit dulu. Ya, pamit. Jarum sakti dewa. Kali! Cuma tahu dasar. Masih berani tunjukkan di depan saya. Kevin! Kau kenapa? Ini ilmu rahasia nenek moyangku. Segel jalurnya, tutup lubang tubuhnya. Kalau tak segera diobati, tubuhnya pasti pecah dan uratnya robek. Rizky, semua salahmu, brengsek. Kau buat Kevin jadi begini. Bukan. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya? Kalau bukan kau awan tabib sakti, mana mungkin jadi begini? Kalau kau punya hati nuraniku, patahkan kedua kakimu, minta maaf pada tabib sakti. Kevin takkan jadi begini. Kau terlalu dihargai. Kau pikir kau orang penting. Kau berani pukul aku. Kau yang kucari. Kalian berdua sudah tahu aku kesini minta tabib sakti obati kakek. Malah lebih dulu datang ke sini. Apa maksud kalian? Oh, kami juga datang berobat. Obat apa? Otakmu sakit. Sakit apa? Otakmu yang sakit. Kios-kios sengaja halangi tabib sakti obati kakekku. Sekarang kau rasakan akibatnya. Berani lagi ganggu, Rizky mungkin murah hati. Keluarga Lestari tak akan maafin kalian. 9 jarum hidup. Jarum pisah emas. Jarum perlawanan. Jarum sakti kuno. Jarum emas penyelidik. Dua tabib sakti Kevin benar-benar tak kuat dipaksa begini. Kumohon, Manga lebih baik bunuh saja. Dasar bocah. Kau sebenarnya siapa? Kau bisa ilmu rahasia, aliran tabib legenda. Siapa pun dia, berani lawan kami. Harus musnah. Kalah ya kalah. Berani nyerang diam-diam, cari mati. Serangan jarum. Aku salah. Kami salah. Nona Ayu, aku bersedia keluar. Obati kakek tua Lestari. Maafkan kami. Maafkan kami. Kalian mau datang, aku tak perlu. Cuma cari nama, tak punya ilmu. Mau menipu Lestari 200 miliar. Kami salah. Mulai sekarang, obat gratis. Tak ada biaya. Maafkan kami. Rizky muda, maafkan kami. Rizky muda. Kalau ada lagi, kalau aku tahu, kalian cuma tahu kuasa. Aku habisi kalian. Aduh, terima kasih Rizky muda. Terima kasih Rizky muda. Ayo pergi.
Tak sangka kemampuan ini begitu hebat, malah bisa menggabungkan ilmu mereka menjadi satu. Ditambah usiaku yang muda, bisa keluarkan 100% kemampuan tabibku. Menghalangi mereka sangat mudah. Rizky, tak sangka pandai menilai barang antik, ternyata juga tabib. Aku bukan tabib. Cuma tahu sedikit saja. 2 tabib legenda sudah jadi nomor 1 negeri naga. Kau malah lebih hebat dari mereka. Jangan merendahkan diri. Kalau Ayu tahu ilmu tabibku ini salinan 2 tabib legenda, apa reaksinya? Tak sehebat itu, bisa kalahkan mereka, cuma beruntung saja. Oh iya Rizky, bisa nggak kau ikut aku pulang periksa kakekku juga? Tenang saja, uang jasa keluarga Lestari tak akan kurang dari mereka. Jangan, tak usah uangnya. Asal bisa bantu saja. Aku siap-siap dulu. Besok pagi ke keluarga Lestari jemput kakek Lestari. Oke, deal. Besok aku jemput kau. Aduh! Kevin! Aduh! Kevin! Rizky, anak ini lagi. Sering buat aku malu. Takkan ku seret dia. Kakek, ini Rizky. Salam, Pak Lestari. Kamu Rizky ya? Wah, belakangan ini sering dengar Ayu sebut namamu. Kakek, jangan asal ngomong. Mana aku sering bilang. Lihat, dia tak ngaku. Ayo, duduklah. Wah, sekarang di benakku, bahkan mimpi cuma ada Rizky. Tapi anak muda, pandanganmu soal barang antik sangat bagus. Berbakat muda. Pak Lestari terlalu memuji. Jika aku masih mampu urus perusahaan, boleh saja Ayu menikahimu. Orang seperti kamu, bukan pejabat atau pengusaha. Tapi, wah, lihatlah aku. Hidupku tak lama. Jadi, aku harus serahkan Ayu, serahkan ke orang yang bisa bantu bisnisnya. Kakek. Sally. Pak Lestari, belum tanya aku. Kau tahu aku tak paham soal bisnis sama sekali. Baik, biar ku coba kamu. Rizky, bisnis tak sama dengan antik. Kamu yakin bisa jawab? Kalau salah jawab, takut kakek kecewa padamu. Tenang saja. Ini data internal keluarga Lestari. Keluarga Lestari dulu orang terkaya di Kota Jaya. Tapi kini orang luar menindasku karena sakit, mulai merebut aset Lestari Group. Jika kau ketua keluarga Lestari, bagaimana kau menghadapinya? Kau akan bagaimana menghadapinya? Kakek, rapat dewan perusahaan lama sekali, tak ada solusi. Mana mungkin Rizky bisa cari solusi dalam waktu singkat? Lihat hubungan kalian. Belum ada tanda-tanda, sudah mulai membelanya. Tak ada. Pak Lestari, serangan musuh memang dahsyat, memberikan dampak besar pada Lestari. Tapi belum menyentuh akar masalah. Saran saya, potong kerugian. Oh, Lestari Group tetap seperti sekarang, menunggu ajal. Tak disarankan. Bisa lepas tanah Kota Barat yang sudah lama disiapkan. Pindahkan semua sumber daya ke proyek Samudra Jaya yang stagnan. Masalah seharusnya bisa teratasi. Tanah Kota Barat itu, kami sudah investasi hampir 800 miliar. Kau bilang lepas saja begitu? Tanah Kota Barat itu sangat diminati oleh semua orang kaya di Kota Jaya. Sementara proyek Samudra Jaya adalah prioritas dari konglomerat luar negeri. Jika mereka investasi, masalah keluarga Lestari akan selesai. Walau konglomerat luar tak investasi, Samudra Jaya Lestari tetap bisa bernapas. Mau bangkit cuma soal waktu saja. Mau bangkit, cuma masalah waktu saja. Bagus. Tak disangka, pandanganmu soal antik bagus. Pandangan soal bisnis juga begitu mendalam. Bukan, aku cuma tahu dasar saja. Yang kupikirkan, Pak Lestari pasti sudah pikirkan juga. Berdasarkan gerakan Lestari Group belakangan, Pak Lestari pasti sudah punya rencana. Bagus. Wah, kamu bisa tebak juga. Bagus. Kamu memang hebat. Ini semua hasil salinanku. Aku tahu cara mengatasi. Mana mungkin dia tak tahu. Muda dan hebat, tapi tetap rendah hati. Ayu kau jaga, walau aku mati, punya tenang. Kakek, jangan ngawur. Kakek harus nonton aku nikah, hidup sampai 100 tahun. Tubuhku sendiri, mana mungkin aku tak tahu.
Semua tabib negeri api tak bisa apa-apa. Aku takkan bertahan lama. Tenang saja, aku khusus undang tabib sakti untuk obati kakek. Kakek pasti akan sembuh. Apa dua tabib legenda bersedia obati aku? Rizky, dia juga tabib dan sangat hebat. Pasti sembuhkan kakek. Ilmu tabibnya tak kalah dari dua tabib legenda. Dia tak bisa, tabib. Pak Lestari, jangan tertipu anak ini. Dia tak bisa pengobatan. Pak Lestari, jangan tertipu oleh anak ini. Apa maksudmu? Kevin, dulu di Villa Nirwana, kau cegah aku ajak tabib sakti obati kakek. Aku tak akan sebut lagi. Kini kau mah datang tanpa diundang. Kau kira keluarga Lestari tak ada orang? Bisa asal masuk. Aduh, Nona Ayu. Aku ini demi kebaikanmu. Takutnya kau tertipu oleh anak ini. Khusus datang untuk ingatkan kau. Betul, Nona Ayu. Kalau biarkan dia obati kakek Lestari, bisa-bisa mati. Nanti kau menyesal. Sudah telat. Ini sebenarnya ada apa? Pak Lestari, kau tak tahu. Anak ini khusus untuk merebut aset Lestari Group. Sembunyikan di balik tabib sakti khusus untuk habisi kau. Sebenarnya, dia tak bisa pengobatan. Sembarangan. Saat Rizky dan dua tabib adu ilmu pengobatan, dia menang besar. Aku lihat sendiri, jelas sekali. Mana mungkin tak bisa pengobatan? Aduh, Nona Ayu, inilah kehebatan anak ini. Kalau tak kau lihat sendiri dia kalahkan dua tabib, mana mungkin kau percaya? Pak Lestari, pikirkan. Jika dia sehebat itu, kenapa dulu dia jadi kurir? Dia sudah sepakat dengan dua tabib mainkan sandiwara. Tujuannya dapat kepercayaanmu. Kau berani menipu keluarga Lestari. Kau sungguh nekat. Kakek, jangan marah dulu. Dengar Rizky jelaskan dulu. Keluarga Lestari ternyata memelihara gadis buta cinta yang ditipu pria pengantar makanan yang penuh kebohongan. Kakek, aku percaya Rizky. Dia bukan orang yang demi kekuasaan berbohong demi naik. Barang antiknya juga laku harga tinggi. Ilmu pengobatannya juga kalahkan dua tabib sakti. Kakek, beri Rizky kesempatan. Aku dan Ayu memang baru kenal. Pantas kakek meragukanku. Tapi, jangan percaya kata satu pihak saja. Apa aku punya ilmu pengobatan? Kalian berdua yang paling tahu. Atau kau juga mau rasakan rasanya disuntik jarum? Melati, gadis licik, melatih licik salin. Kau mau apa? Kau gila ya? Berani kau hina aku di sini. Keluarga Lestari takkan maafin kau. Pak Lestari Kevin sengaja fitnah aku. Biar kakek lewatkan waktu pengobatan terbaik. Kalau kakek tak percaya, biar dia bilang sendiri. Kevin. Kenapa ada dua dia? Melati, sejak kapan kamu punya kakak kembar? Aku gak punya kakak kembar. Aku anak tunggal. Kamu siapa? Kenapa meniruku? Kamu siapa? Kenapa meniruku? Di antara kalian, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Kevin, aku yang asli. Kevin, aku yang asli. Kita sudah lama bersama. Kamu gak bisa mengenalku. Aduh, kalian mirip banget. Gimana aku tahu siapa asli dan siapa palsu? Aku asli. Aku asli. Aku asli. Aduh, jangan tarik-tarik. Kalian berdua, siapa yang asli? Siapa yang palsu? Kenapa bisa begini? Nanti akan tahu. Sebentar lagi, aku akan suruh mereka sendiri mengakuinya. Jangan pura-pura. Cepat kasih tahu. Keluar dari sini. Kalau tidak, nanti kau terbongkar. Kamu harus keluar pingsan. Kau yang harus minta ampun. Jangan kira dengan operasi kau bisa menggantikanku. Kevin paling suka aku. Dia itu paling suka panggil aku sayang di ranjang. Aduh, tak pantas didengar. Lihat wajahmu yang dioperasi. Botoksnya hampir meluap. Orang kayak kamu mana mirip aku. Aku operasi. Pelipismu jelas dijahit. Payudaramu juga diisi. Palsu. Cukup. Kalian berantem begini. Malam ini tak bisa bedakan mana asli. Sebaliknya, katakan hal yang cuma kalian tahu. Aku akan tanya. Siapa bisa jawab? Dia yang asli. Gampang saja. Aku pasti benar. Aku sarankan jangan sok hebat. Apa kalian punya bercak lahir atau tanda khusus? Eida! Siapa nggak punya? Aduh, menjijikkan.
Kukira Kevin datang beritahu bahaya. Tak sangka madah ke rumahku main drama identik. Wanita Kevin palingan, 80 orang, semua punya cap ini. Kamu pasti dengar kabar, terus cetak diam-diam. Omong kosong! Kamu yang mencuri! Di tubuh Kevin, apa ada tanda yang cuma kalian berdua yang tahu? Ini. Aku tahu, Kevin punya ciri khusus. Ini. Ciri apa? Omong kosong! Kenapa Hula tahu ada ciri khusus di tubuh Kevin? Mau tahu asli atau enggak? Nanti suruh Kevin lepas bajunya. Buktikan saja, Kevin sangat kecil. Tiap kali mau main, kurang dari lipstik. Tiap kali pas lagi mood, nggak sebesar lipstik. Tak sangka Kevin, ternyata orang begitu. Bisa bilang soal yang begitu pribadi, pasti dia itu melatih. Soal begini, siapa yang nggak tahu? Kevin nggak cuma kecil, waktunya juga singkat. Tiap kali kurang dari 3 menit, selesai. Padahal cuma tusuk gigi. Dia pendek dan kecil. Tiap kali minta dipuji, panjang dan tahan lama. Hah? Omong kosong. Mana mungkin aku orang begitu? Tubuhku sangat kuat. Apa kamu bayar mereka buat fitnah aku? Hah? Apa hubungannya sama aku? Kevin, orang ini kamu yang ajak sendiri. Lanjutkan kalian, apa bukti lain kalian yang asli? Aku tahu, Kevin beli kalung dan cincin berlian buatku. Edisi terbatas desainer. Gak mungkin ada yang persis sama. Aku juga punya. Aku ini merek berlian kelas dunia. Tak seperti milikmu, pasti barang palsu. Jangan bercanda, barang ini harga 300 juta. Gak mungkin barang palsu. Cari tahu asli atau palsu gampang. Berlian sangat keras, gak pecah dibakar, gak hancur dipukul. Asli atau palsu, coba pukul saja. Pawak halu. Asli atau palsu? Satu pukul, jelas. Mana mungkin? Masih berani bilang asli? Satu kalung saja sudah terbongkar. Kevin cinta sama aku. Mana mungkin kasih barang palsu? Benarkah? Kevin, kenapa kalungku juga palsu? Berani kamu tipu aku? Kau pikir kau tuh siapa? Cuma barang bekas orang. Masih mau tipu aku? Kevin, kau sudah egois dan licik. Kalung pundasi palsu. Tas dan baju darimu, yang mana aslinya? Kau bilang Tugu Lestari runtuh, biar aku jadi istri tuan muda. Semua cuma bohong. Lestari runtuh? Kevin, apa maksudnya? Palsu, semua palsu. Keduanya palsu. Pengawal, bawa 2 wanita licik ini. Kuatkan, hajar sampai mati. Bunuh aku? Kevin, kau mau habisi aku sekarang. Dulu kau panggil aku sayang. Sekarang mau bunuh aku. Wanita licik. Kau yang mau fitnah Rizky sambil habisi kakek Ustari. Fitnah gagal, malah mau bunuh aku. Fitnah apa? Jelaskan. Kau tak diperlukan lagi. Mereka sudah saling berantem. Hilang. Ini ilusi. Kakek Lestari. Ini ulah Rizky. Rizky yang licik. Jangan percaya dia. Kevin, jelaskan dulu. Apa rencanamu untuk membunuh kakek? Hei, Kakek Lestari, Nona Ayu, jangan percaya mereka. Mereka sengaja fitnah aku. Orangnya mana? Kenapa belum datang? Bawa mereka pergi. Di rumahku. Kapan kamu yang memerintah? Kamu juga. Jelaskan semuanya sekarang. Kalau tidak, dia yang licik dan kejam. Dulu dia paksa aku ke Villa Nirwana mau memujuk 2 tabib legenda biar tak obati kakek Ostari. Jahat sekali pikiranmu. Benar-benar. Kevin brengsek. Waktu ke Villa Nirwana dipukuli 2 tabib dan ilmu Rizky, dia benci mereka dan mau balas dendam. Jadi dia bawa aku fitnah Rizky. Juga apa? Dia juga bilang, tunggu kakek Lestari meninggal biar gampang merebut aset Lestari Group. Kevin, pikiranmu sungguh kejam. Saat Lestari Group diserang, ternyata kamu yang lakukan. Bukan aku. Ada buktinya. Cuma ngomong kosong. Bukan aku. Ada buktinya. Cuma ngawur. Kenapa tidak? Kau cemburu Rizky dapat hati Nona Ayu. Takut dia jadi menantu Lestari. Ganggu rencana kau. Lancang.
Beraninya kau mengincar aset Lestari. Belum lagi, dia diam-diam menyebut kakek. Sebut apa? Bilanglah. Kakek tua. Buramsek, kau lebih kecil dari pilutan. Pak Lestari, semua ini gara-gara Kevin. Tak tahu balas budi, lupa budi lama, memperkeruh keadaan. Aku tak ada urusannya. Diam kau, cilang. Beraninya kau khianat. Hentikan. Beraninya kau berbuat kasar di rumahku. Pengawal! Kakek bagaimana? Rizky, cuma periksa kakek. Gawat, Pak Lestari terlalu marah. Darahnya balik. Kalau tak segera diobati, takutnya. Rizky, cepat selamatkan kakekku. Untung aku bisa gabungkan ilmu tabib legenda jadi lebih hebat. Kalau tidak, Pak Lestari takkan bisa diselamatkan. Kakek tua mau mati juga. Wah, Tuhan bantu aku. Tak bisa. Harus cepat menyelinap pergi. Rizky, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku cuma kelelahan, gak apa-apa. Terus kakekku? Kakek Lestari sudah aman. Aku pakai jarum emas, menyentuh semua titik vitalnya, menghilangkan pendarahan. Berobat sekali seminggu. Tak lama lagi, kakek Lestari akan sembuh. Syukurlah berkat kamu. Kalau tak ada kamu, aku tak tahu harus bagaimana. Asal bisa bantu kamu, cepat bawa kakek Lestari ke tempat yang nyaman, biar bisa istirahat. Baik. Sebentar rupa, Kevin malah kabur. Anak ini penuh kejahatan, sering berusaha musnahkan keluarga Lestari. Aku pasti habisi dia. Tapi... Aku tahu kamu lembut, tapi hajarlah musuh. Lembut pada musuh, itu menyakitkan diri. Iya, kalau nanti kakekku mau mundur, aku berharap ada orang yang bantu aku atur Lestari Group. Apa maksudmu? Coba pikir sendiri. Tak sangka Direktur Lestari bisa malu, malah lucu. Rizky, semua salahku. Bisa maafkan aku. Rizky, sebelumnya aku yang salah. Bolehkah kau maafkanku? Bicara saja, jangan sentuh-sentuh. Aku tahu, aku yang salah. Tak patut keberatan, kau cuma kurir. Status tak cocok lalu tinggalkanmu. Jangan, kau benar-benar tepat meninggalkanku. Kau wanita yang sombong, dan aku sudah temukan yang lebih baik. Iya, aku yang salah. Takkan suruh belikan tas lagi. Takkan suruh belikan mobil rumah. Aku tak mau apa-apa. Dulu kau paksa aku dulu ke sperma buat belikan tas. Sekarang aku sudah kaya, kau malah tak mau apa-apa. Iya, asal kau mau balikan, aku tak mau apa-apa. Aku tak mau apa-apa. Tapi kini kau sudah kaya, pasti tak akan biarkan aku miskin lagi, kan? Melati, sudah terlambat. Belum terlambat. Rizky, kau boleh pacaran dan nikahi Nona Ayu. Aku bisa jadi simpananmu. Asal kau mau balikan denganku. Benarkah? Kalau tak mau Nona Ayu tahu, kau bisa berikan rumah. Sembunyikan aku di sana. Aku pasti manis di sisimu. Rizky, walau aku tak bisa nikahimu, tapi aku bisa beri kau kegembiraan. Rizky, walau aku tak bisa kasih kau nikah, tapi aku bisa kasih kau kegembiraan. Kau tak pantas. Mau pergi, pergi saja. Mau kembali, tunggu saja di sini. Kau pikir kau siapa? Aku tahu kau marah. Kau marahi aku sebanyak mau. Kalau perlu, pukul saja aku, asal kau lega. Di tempat Kevin, aku belajar banyak pos baru. Kita bisa coba. Melati, kamu pulang dulu. Cuci bau murahanmu. Selain itu, barang bekas kayakmu, aku tak tertarik sama sekali. Paham? Rizky, aku tahu aku salah. Kau maafkan aku ya. Asal bisa di sisimu, aku mau apa saja. Aku mohon. Ini semua akibat perbuatanmu. Rizky, kau tak bisa abaikan aku. Kau tahu aku utang banyak. Kalau kau tak urus aku, gimana aku bayarnya? Mereka akan bunuh aku. Mana mungkin tak ada yang urus.
Kau bisa cari Kevin. Lagi pula, tubuhmu masih ada tanda miliknya. Nggak ada. Terima kasih. Syarat wanita ini keluar. Mulai sekarang, tak boleh masuk keluarga Lestari. Kalian mau apa? Lepaskan! Tolong, lepaskan! Rizky! Temukan fisik kuat. Salin. Bisa juga disalin. Tepat fisik kuat. Salin. Sentuh saja bodyguard. Bisa perkuat fisik. Ada hal sebaik ini. Aduh, cuaca hari ini bagus. Ya, kamu sudah kerja keras. Semangat terus ya. Belakangan ada orang asing masuk. Teman-teman, jaga ketat ya. Saling. Yes! Rizky brengsek! Selalu rusak rencanaku. Aku akan habisi dia. Rizky brengsek! Sering ganggu rencana. Aku habisi dia. Kevin, kenapa marah begini? Semua gara-gara Rizky brengsek itu. Dia muncul, pasti ganggu rencanaku. Sekarang aku malah jadi musuh keluarga Lestari. Baguslah, kalau kakek itu belum mati, Lestari Group bisa balik serang keluarga Santoso. Cuma Rizky saja. Kok bisa jadi ancaman besar buatmu? Aduh, guru besar. Kamu nggak tahu dia belajar pengobatan dari mana. Bisa munculkan orang dari udara. Jurusnya tak terhitung, sulit diantisipasi. Cuma trik ilusi saja. Dia bisa apa sih? Cuma orang yang cari perhatian. Asal aku turun tangan, habisi dia. Tak masalah. Dia bisa apa? Cuma orang yang cari perhatian. Asal aku turun tangan, mengalahkannya tak masalah. Ya, asal Anda turun tangan, cuma Rizky itu pasti tak masalah. Tentu saja, jurus sakti Mahendra tak terhitung. Dia cuma bocah, berani lawan aku. Wah, tapi Pak Mahendra, di acara lelang Rizky sudah bisa tahan jurus Anda. Anak ini lumayan jago juga. Kalau nanti... Kalau apa? Silat dibangun dari pukulan demi pukulan. Dia cuma bocah, berani lawan aku. Kalau tak ku beri kesempatan, dia pasti sudah mati di sana. Tentu saja, Rizky baru latihan 2 tahun, pasti tak bisa lawan Anda. Tapi aku bisa turun tangan. Soal biaya... Wah, Pak Guru, tenang saja. Asal bantu usir Rizky, Anda jadi tamu kehormatan Santoso Group. Setiap tahun, dana Anda tak kurang dari ini. Ini lumayan juga. Lapor, Tuan Kevin. Kami awasi Rizky. Dia pergi dari Lestari, mau pulang. Bagus. Siapkan orang. Hari ini, aku habisi dia. Hahaha. Dasar bocah. Tak sangka kita ketemu di sini kan? Kevin, kamu lagi? Kamu mau apa sih? Mau apa? Rizky, kamu terus gangguin aku. Aku mau nyerang kamu. Kamu sendiri? Tentu saja bukan aku sendiri. Ada juga Mahaguru Mahendra. Rizky, waktu di acara lelang, aku sudah maafin kamu. Tak sangka, kau tak merasa bersalah, tak mau bertobat. Hari ini, aku akan ambil nyawamu buat maafkan Kevin. Rizky, hari ini kau pasti mati. Seorang sampah dan seorang tua yang cuma cari nama berani ambil nyawaku. Kalian tak pantas. Rizky, kau hampir mati. Mulutmu masih keras. Aku suka anak muda kayakmu. Mulut keras, hati lemah. Nanti kalau berantem, takutnya kau yang paling cepat berlutut. Ayu benar sekali. Berbaik hati pada mereka itu menyakitkan diri sendiri.
Jangan kira kau bisa tabib dan ilusi jadi hebat. Mahendra sang guru sakti memiliki kekuatan bertahun-tahun. Kau takkan bisa melawannya. Kevin, di acara lelang, kau tipu semua orang pakai barang palsu. Ku beri kau kesempatan pertama. Di Villa Nirwana, kau cegah 2 tabib legenda selamatkan kakek Lestari. Ku beri kau kesempatan kedua. Baru saja di Lestari, kau dan Melati mengkhianatiku, berniat bunuh kakek. Ku beri kau kesempatan ketiga. Ku beri kau banyak kesempatan, tapi kau tak mau bertobat. Sekarang kau malah datang sendiri. Kamu sombong sekali. Hari ini Mahendra sang guru agung ada di sini. Kamu masih berani ribut di sini? Rizky, dulu sudah kuberitahu. Jaga dirimu, bertobatlah. Tak sangka, kau tak tahu diri. Berani main licik. Hari ini kau mati di sini. Menyesal di akhirat. Orang penipu sepertimu berani bunuh aku. Berani kau hina Mahendra? Kau cari mati ya? Pemuda, jaga dirimu. Jangan sombong. Kau yang sombong. Meski guru besarmu datang, takkan bisa kalahkan aku. Jangan kira kau sudah belajar silat, jadi tak ada yang bisa kalahkanmu. Jangan terlalu sombong. Aduh Mahendra, kenapa banyak omong sama dia? Cepat habisi dia. Baik, ku bantu ayahmu didik anak durhaka sepertimu. Kalau masih lancang, gigi kau akan kuhancurkan. Berani kau serang dari belakang? Tak tahu aturan. Hari ini kau rasakan jurus sakti 8 penjuru. Dasar bocah, berlutut dan bunuh diri. Ku beri kau kuburan utuh. Kalau tidak, kau mati pun tak tahu sebabnya. Ini kesempatan terakhir. Keluar dari Kota Jaya. Kembali ke Alian. Latihan terus. Jaga wilayahmu. Jangan ikut Kevin lagi buat onar. Ku beri kau jalan hidup. Cari mati. Batu. Pak Guru Mahendra. Cuma segitu saja. Namanya aliran 8 penjuru. Hari ini bakal hancur di tanganmu. Tadi aku kurang waspada. Kau berhasil tipu. Berapa kuat pun kau, latihan tubuh bajaku sudah sempurna. Berapa kuat pun kau, takkan bisa lukai aku. Kukira yang mati itu kau. Ya. Bagus, Pak Guru Mahendra, hebat! Pak Guru Mahendra! Kevin, 3 kesempatanmu sudah habis. Kau masih tak mau bertobat. Hari ini adalah hari kematianmu. Rizky, jangan sombong. Bodyguardku ini adalah elit dari seluruh negeri. Kau tak akan bisa melawannya. Kenapa diam saja? Hajar dia, hajar! Atuh. Pak Santoso, ada jurus lain? Keluarkan saja. Rizky, dengar ya. Aku putra tunggal keluarga Santoso. Berani kau sentuhku, keluarga Santoso tak akan maafinmu. Oh iya? Keluarga Santoso mau apa ke aku? Kau, berani kau pukul aku? Jangan kira karena ada Ayu kau bisa tenang. Keluarga Lestari tak sekuat itu. Menghina keluarga Santoso. Aku sangat takut. Kau apa? Tak pernah belajar. Malah berniat fitnah aku. Kau sungguh nekat. Aku... Apaan? Hari ini, aku akan kasih kau pelajaran. Aduh, Rizky muda. Kau maafin aku kali ini aja. Aduh, Rizky muda. Kasih ampunin aku kali ini. Tadi kamu bilang mau kasih aku pelajaran. Aduh, aku gak berani. Rizky, enggak. Kakek Rizky, jangan marah sama aku ya. Aku juga gak mau repotin. Tapi kamu yang gak mau lepasin aku. Aduh Rizky, kasih ampunin aku. Asal kau lepaskan aku pasti jauhi keluarga Lestari dan kamu. Aku gak ganggu kalian lagi. Janji kamu gak berguna. Kalau aku lepasin kamu, besok kamu pasti bawa keluarga Santoso balas dendam ke aku. Aduh, enggak. Asal kau lepaskan aku kasih uang, kasih semua. Aku kasih cek 10 triliun. Gimana? Bagus kau tahu diri. Tapi 10 triliun memang banyak. Tapi aku gak tertarik.
Aku juga kasih setengah saham keluarga Santoso. Asal kau lepaskan aku. Aku pasti jauhi kamu dan keluarga Lestari. Aku janji, kasih ampunin aku. Aku baru saja pukulmu dan permaluanmu. Gak mau lapor polisi. Aku baru saja pukulmu, buat kau kehilangan muka. Kau gak mau lapor polisi? Jangan-jangan aku gak akan lapor. Lepaskan aku kali ini. Aku gak berani lagi. Aku sudah pukulmu begini. Gak mau balas dendam. Jangan-jangan tak berani. Aku tak akan balas dendam. Enggak, mana mungkin balas dendam. Ini salahku. Aku pantas mati. Rizky muda cuma mendidikku. Aku bahkan tak sempat berterima kasih. Mana mungkin balas dendam. Kalau begitu, gak mau balas dendam di tempat lain? Jangan-jangan tak mau. Semua salah mulutku. Aku pantas. Aku jahat. Aku tak tahu diri. Aku sangat bersalah. Rizky muda pantas mendidikku. Benarkah? Tentu saja. Kehormatan bagi aku bisa dididikmu. Mana berani aku balas dendam. Benar tak mau balas dendam sama sekali? Benar-benar. Aku janji. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Kalau Kevin ada niat balas dendam, biar aku disambar petir mati tragis. Enggak. Kukira kau mau... ku kasih kesempatan ini. Telepon keamanan kota. Suruh mereka menangkapku. Apa? Rizky, otakmu rusak ya? Kau pukul aku malah suruh lapor polisi. Kau mau masuk penjara? Hah? Aduh, jangan-jangan. Maksudku, kalau aku telepon, Anda harus masuk penjara. Mana berani aku, benar kan? Aduh, jangan-jangan. Maksudku, kalau aku telepon, Anda bisa masuk penjara. Bagaimana aku berani? Iya kan? Suruh telepon lah. Katakan aku pukul Tuan Muda Kevin. Suruh Departemen Keamanan cepat datang menangkap aku. Jangan, Tuan Muda Rizky. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu salah. Tolong maafkan aku kali ini. Aku janji nanti segera pergi dari sini ke kota utama. Takkan kembali. Aku tak bilang mau pukulmu. Cuma suruh telepon Departemen Keamanan. Aduh Rizky, aku tak akan balas dendam. Tuan jangan uji aku lagi. Tolong maafkan aku kali ini. Aku janji akan nurut Tuan. Ikut saja Tuan. Ikut saja Tuan. Ikut saja Tuan. Benar menurut aku? Kau arahkan, aku ikut. Kau bilang aku mencuri, aku ikut. Tolong berbaik hati, maafkan aku kali ini. Kalau nurut aku, cepat teleponlah. Rizky, aku tak berani. Kau telepon sekarang? Atau mau aku pukul? Aku telepon. Halo, Departemen Keamanan. Tolong, aku mau lapor. Ada orang berulah kasar. Cepat datang, cepatlah. Kau mau apa? Kau suruh aku telepon Departemen Keamanan. Kamu ngapain? Ini kamu suruh aku telepon Departemen Keamanan. Mulai sekarang di Kota Jaya, takkan jumpa Tuan Muda Kevin lagi. Aku agak kecewa. Takkan jumpa lagi. Nanti saat orang keamanan datang, kamu bakal ditangkap. Benarkah? Lihatlah. Kerasukan orang kaya Kota Jaya. Meski kau kena keluarga Lestari, kau tetap masuk penjara. Wah, aku takut sekali. Iya kan? Nanti aku pakai hubungan keluarga Santoso. Rizky, siap mati di penjara. Kenapa aku tak sadar? Kau, Kevin, bisa berkhianat gini. Kenapa aku biarkan kau telepon keamanan agar aku masuk penjara? Aduh, aku bodoh sekali. Kau, apa maksudmu? Ku beritahu kau, Rizky, orang keamanan sudah datang. Kau mau main licik, sudah terlambat. Siapa yang lapor? Dia bukan cuma nyerang, malah bunuh Mahaguru Mahendra. Semua anak buahku juga terluka. Benar-benar tak hormati hukum, sangat lancang. Kau yang bawa owner di sini. Benar, aku... Wah, bunuh orang di jalan, masih sombong. Pengawal! Bawa dia ke Departemen Keamanan. Ya, aku memang pukul dia. Tapi aku lapor dia cetak uang palsu. Apa? Cetak uang palsu itu kejahatan berat. Serius? Kalau aku bohong, biar aku disambar petir dan mati tragis. Omong kosong, keluarga Santoso kaya raya. Kenapa harus berbuat sesanar ini? Tanya saja Kevin sendirinya. Ada apa ini? Kenapa ada uang sebanyak ini? Aku
Aku juga nggak tahu. Bos, semua uang ini nomor sama. Semua palsu. Hebat juga kau. Cetak uang palsu, malah lapor palsu. Kau pasti berani sekali. Bukan aku. Ini ada apa dengan uang ini? Aku juga nggak tahu. Kevin, sudah tertangkap. Masih berani bohong? Aku lihat mereka cetak uang palsu. Mereka mau habisi aku. Aku terpaksa melawan. Bukan aku. Pasti kau yang lakukan. Mau fitnah aku. Ini bukan kekerasan. Ini berani berbuat kebaikan. Berani tangkap penjahat. Kau sendiri di depan Departemen Keamanan masih berani begini. Kevin, kali ini yang bakal masuk penjara bukan aku. Berapa? Bawa dia pulang untuk dihukum. Hah, jangan! Salah! Tolong! Aku tak bersalah!